Radovic. Persib Bandung asuhan pelatih Drago Mamic. Ya, ini kita lihat komposisi terbaik dari Persib Bandung di musim ini. Minus pemain asing yang memang belum bisa turun karena ITC. Dan kita lihat seorang Jendri Pitoy, pemain yang begitu senior yang dipercaya untuk menjaga gawang. Sementara Radovic dan juga Erlangga Sucipto kita lihat di depan untuk... Saatnya untuk melihat kekuatan dari Persiram Raja Ampat asuhan pelatih Bambang Nurdiansyah. Iya, ada beberapa nama yang tidak asing lagi yang kita lihat di sini. Ada Benson, ada juga Bumsong, begitupun juga ada Oktomaniani yang juga akan membuat pertahanan daripada Persib Bandung juga akan sedikit bermasalah apabila mereka juga berani bermain dengan lepas. Dan tentunya tim dari Persiram. Ini kick off akan dilakukan oleh tim Persiram Raja Ampat dan kick off babak pertama. Sebuah tekanan langsung dilakukan oleh Persib Bandung. Zainun Al-Qadri. Lebar ke dalam kali ini Zulkifli Syukur. Pemain tim nasional Indonesia yang juga sebelumnya bermain untuk Arema Indonesia. Dan kita lihat bagaimana Jean Paul Bomsong, pemain yang juga sempat membela Persikat Depok. Iya, Bumsong pemain yang juga sudah cukup lama berkiprah di sepak bola Indonesia. Diberikan kepercayaan oleh coach Bambang Nurdiansyah untuk diturunkan dari menit awal. Dan tentunya pengalamannya diharapkan bisa juga membantu Persiram berbicara lebih banyak di ESL ini. Percobaan pertama dari Roby Gaspar. Salah seorang pemain Persib Bandung yang merupakan pemain asal Australia. Herman Bata kali akan melakukan tendangan gawang bagi Persiram Raja Ampat. Herman Abanda mengawal ketat Jean Paul Bomsong. Ada Milan Radovic. Roby Gaspar kali ini kepada Milan Radovic. Ya, terlihat ada sedikit bermasalah Milan Radovic. Iya, kita lihat di sini cukup disayangkan ya apabila memang ini terjadi cedera yang cukup serius bagi Radovic karena baru berjalan hampir 2 menit. Namun Radovic tanpa ada sedikit pun gangguan mengalami masalah di bagian pergelangan kakinya atau ankle kakinya. Ya, Milan Radovic musim lalu juga tampil begitu baik. Bahkan ia disebut-sebut sebagai raja bola-bola mati bagi Persib Bandung setelah memang sempat mencetak beberapa gol melalui tendangan bebas yang sangat baik. Dan tidak heran kalau itu membuat Milan Radovic akhirnya dipertahankan oleh Persib Bandung untuk mengisi posisi di sektor lapangan tengah dan juga penyerangan bagi tim Persib Bandung musim ini. Ya, bola fair play kali ini kembali diberikan oleh Haryono kepada tim Persiram Raja Ampat. Kembali permainan dilanjutkan. Herman Abanda. Kita saksikan bagaimana lapangan tengah coba digalang oleh Esaifel Benson. Kubai Kuayan kali ini menghalang-halangi pergerakan dari Erlangga Sucipto. Zulkifli Syukur. Masih Zulkifli Syukur. Sudah memberikan umpan. Masih ada Victor Gideon Way. Ya, satu usaha kita lihat dari tim Persib Bandung, mereka menyisir dari sektor sayap di sebelah kanan di mana Zulkifli dan juga Atep yang selalu membuka ruang gerak di situ. Terlihat memang agak sedikit ada kelonggaran dari sektor sayap atau di bek kiri dari Persiram yang memang terintimidasi di menit-menit awal ini oleh tim dari Bandung. Sementara dari sektor sebelah kiri kita belum ada melihat adanya suatu usaha untuk dilakukan penetrasi dari tim Persib Bandung. Karena memang masih begitu rapatnya di sektor sebelah kanan dari pertahanan Persiram Raja Ampat. Kembali kali ini Milan Radovic. Masih ada Victor Gideon Way. Langsung berikan bola. Tadi maksudnya kepada pergerakan dilakukan oleh Elton Moran. Bermain kali ini Maman Abdurrahman bagi Persib Bandung. Persib Bandung memang melakukan perubahan yang sangat besar di skuadnya musim ini. Terlihat memang ada sejumlah pemain baru bahkan bermain di posisi utama seperti Jendri Pitoy, Tony Sucipto, Zulkifli Syukur, Roby Gaspar, M. Ilham. Ini menandakan bahwa memang mereka berusaha keras untuk melakukan perubahan yang terbaik untuk bisa menghasilkan sebuah prestasi yang sangat baik juga dalam kancah Indonesia Super League musim ini.
Pelanggaran terjadi. Kita lihat pelanggaran terhadap Oktomaniani dan ini merupakan Victor Gideon Wei. Sempat bermain untuk tim Persiwa Wamena. Dengan bebas yang dilakukan oleh Kubai Kuayan. Musim lalu juga memperkuat tim Persiram Raja Ampat. Masih ada pergerakan tadi oleh Maman Abdurrahman. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam. Dan dilakukan oleh Victor Gideon Wei. Hasil direbut tadi oleh Haryono. Masih Haryono. Maksudnya kepada Atep. Ya, kita lihat memang cukup lugas sekali pertahanan dari Persiram yang tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun atau celah sedikit pun bagi seorang Miljan Radovic dan juga Atep yang langsung dilakukan pressing di daerah pertahanan sendiri. Dan kita lihat di sini harapan dari tim Persib Bandung dengan seorang Roby Gaspar yang bisa berperan mengganti seorang maskot dari Bandung yang sudah hengkang itu Eka Ramdhani. Tentunya bisa diharapkan bisa berperan lebih banyak di sektor tengah. Haryono. Masih Haryono. Emil Ham. Miljan Radovic. Langsung berikan bola terupas kepada pergerakan Atep. Masih Atep kali ini bermain oleh Frans Sawyai. Roby Gaspar. Masih cukup rapat pertahanan dari tim Persiram Raja Ampat. Mencoba membantu Tony Sucipto. Dan kita lihat kali ini adalah Emil Ham. Sebuah umpan tarik dari Emil Ham. Masih gagalkan oleh Kubai Kuayan. Ya, sudah dua kali kita di sini proses dari menyerang tim Persib Bandung dari sektor sebelah kiri, di mana tadi kita lihat ada Tony Sucipto maupun juga M. Ilham yang berusaha untuk menyisir daerah pertahanan sektor sebelah kanan. Ya, kesempatan. Oh. Ya, kita lihat di sini satu kesalahan yang terjadi di sektor pertahanan dari Persiram. Akhirnya bola mengarah kepada Radovic, namun sayang sekali crossingnya masih bisa dipotong. Cukup menarik kita melihat di sini bagaimana di sektor sebelah kiri Persiram dan di sektor sebelah kanan back daripada Persib Bandung. Di sini kedua pemain tim nasional yang masih terpanggil untuk tim nasional kita yaitu Okto dan juga Zulkifli yang harus berperang untuk memberikan kontribusi kepada timnya. Dan sejauh ini kita lihat memang Okto masih belum begitu dapat banyak peran untuk bisa membuat suatu gerakan di sektor pertahanan Persib Bandung sendiri. Praktis kita lihat di sini. Hampir setengah lapangan saja masih Persiram bermain. Dan Jendri Pitoy pun sendiri masih belum sedikit pun menyentuh bola. Pelanggaran terjadi terhadap Erlangga Sucipto dan tampak bermain sebagai lone striker di pertandingan malam hari ini. Ya, jelas sekali Kubai tadi mendorong Erlangga Sucipto dengan tangannya. Kembali kita lihat kali ini Haryono. Percobaan dari jarak yang cukup jauh Haryono.
Sangat jauh tendangan dari Haryono, tapi memang masih berada di samping kanan dari gawang Herman Batak. Iya, cukup keras. Dan juga kita lihat bagaimana shock terapi dari Haryono yang begitu jauh tendangannya. Namun masih melebar dari gawang Herman Batak, yang memang tidak mau mengambil risiko sedikit pun dan berusaha untuk berjibaku menyelamatkan gawangnya tadi. Masih jauh dari gawang, namun satu usaha yang begitu positif. Dan kita lihat sebuah peluang langsung jadikan sebuah gol bagi Persib Bandung. 1-0 Persib Bandung unggul atas Persiram Raja Ampat melalui gol Erlangga Sucipto. Ya, cukup menarik sekali kita lihat bagaimana selebrasi dari Erlangga Sucipto. Dan kita lihat begitu dapat celah, kesempatan sedikit pun dari sektor sayap tidak disia-siakan oleh seorang Atep yang mempunyai crossing dan kecepatan sangat baik, melewati satu pemain bertahan daripada Persiram Raja Ampat, memberikan crossing yang terarah bagi Erlangga. Tidak keras, namun heading dari Erlangga cukup mampu untuk bisa mencetak gol. Gawang yang dijaga oleh Herman Batak. Kita lihat di sini. Tanpa penjagaan berarti crossing yang begitu baik. Ya, melewati Kubai dan heading tidak begitu keras. Namun Herman Batak sudah begitu salah mengantisipasi sehingga gol terjadi bagi tim Bandung. Ya, selebrasi yang cukup unik daripada Erlangga Sucipto. Tentunya gol pertama dari Erlangga Sucipto musim ini. Iya, tentunya memang satu keuntungan bagi Erlangga Sucipto. Sekarang dia memiliki kesempatan bermain cukup banyak. Karena kita tahu banyaknya pemain-pemain striker dari Persib Bandung pun yang hengkang. Di mana ada Hilton Moreira dan juga Eloko Gonzalez. Sementara seorang striker asing yang memang belum bisa diturunkan karena masalah ITC, belum bisa dimainkan. Sehingga Erlangga Sucipto memang patut dikedepankan untuk bisa paling tidak menjadi pendobrak bagi tim Persib Bandung. Kembali ke lidah Oktomaniani, pemain yang merupakan berusia paling muda di kubu Persiram Raja Ampat. Pemainnya masih berusia 21 tahun. Sudah meninggalkan lapangan permainan, Emil Ham. Dan bagaimana pelatih Bambang Nurdiansyah memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Cukup banyak klub yang sudah ditangani oleh Bambang Nurdiansyah, satunya adalah PSIS Semarang. Kembali kita lihat tekanan yang coba dibangun melalui sektor sebelah kiri pertahanan, di mana posisi tersebut berusaha Nasution Kadubaba. Dia masih belum bisa menembus Tony Sucipto dan juga Maman Abdurrahman. Ya, kita lihat memang tidak begitu sulit bagi Persib Bandung untuk mencetak gol tadi. Ya, kita lihat Jean Paul Bomsong, masih Jean Paul Bomsong. Oh, ya, jelas sekali. Memang terjadi handsball di situ. Diawali dengan kesalahan dari Genre Pitoy untuk melakukan tendangan yang tidak terlalu jauh. Dan serangan balik dimanfaatkan oleh Bomsong dengan cepat melakukan tendangan dan bola mengenai tangan daripada Abanda Herman. Jelas sekali satu kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan bagi tim Persiram Raja Ampat. Handball dari Herman Abanda menghasilkan tendangan penalti bagi Persiram Raja Ampat. Kita lihat bagaimana wajah dari Herman Abanda yang tidak menyangka tendangan dari Jean Paul Bomsong mengenai tangannya. Ya, cukup jelas memang. Tampak eksekusi penalti akan dilakukan oleh Oktomaniani. Bambang Nurdiansyah cukup tegang.
Kita lihat Oktomaniani kali ini bersiap-siap mengambil eksekusi penalti dan Oktomaniani Wow. 1-1. Iya, cukup baik sekali penempatan bola tadi dari Oktomaniani. Placing yang tidak begitu keras namun cukup sulit untuk dijangkau oleh Jendri Pitoy. Kita lihat di sini tidak ada permainan khusus atau strategi khusus dari Bambang Nurdiansyah untuk melakukan defense. Dan kita lihat di saat Persiram berani untuk melakukan satu serangan, mereka mempunyai peluang dari bola mati ini dan akhirnya penalti ini mampu dimanfaatkan oleh Otto untuk menyamakan kedudukan. Cukup menarik, Rendra, 1-1. Iya, tendangan penalti yang sangat tenang dari seorang pemain berusia 21 tahun yang merupakan anggota tim nasional Indonesia untuk ajang SEA Games yang lalu. Dan ini merupakan ekspresi dari pelatih Bambang Nurdiansyah dan juga Jean Paul Bomsong, Isaiah Velo Benson, Nasution Kadubaba dan juga Oktomaniani. 1-1. Iya. Skor sementara di Stadion Sijalak Harupasoreang, Kabupaten Bandung. Ya, memang seperti tadi kita bahas, Rendra, pertandingan ini ibaratnya antara dua raksasa dan juga semut. Karena kita tahu juga pemain-pemain atau juga Persiram ini memang jam terbangnya di ISL tidak begitu banyak. Dan ternyata kita lihat di sini bagaimana mereka mampu untuk bisa menyamakan kedudukan. Satu pertandingan yang akan semakin menarik ke depannya karena akan membuat kedua tim terus keluar menyerang untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan kita lihat di sini sudah sedikit keras pertandingan terjadi. Pelanggaran dari Kubai Koyan terhadap Zulkifli Syukur. Ini dia pemain yang menjadi benteng bagi tim Persiram Raja Ampat. Dari Zulkifli Syukur selalu memberikan tekanan demi tekanan dari sektor sebelah kanan. Pemain yang merupakan tipikal pemain back sayap modern. Ebilham kepada Milan Radovic. Cukup baik, kita lihat sebuah peluang. Maksudnya tadi Robi Gaspar berikan kepada Milan Radovic. Ya, satu crossing yang sangat berkelas dari Robi Gaspar. Namun kita lihat di sini bagaimana Milan Radovic melakukan heading langsung ke gawang Herman Batak yang memang jaraknya tidak terlalu jauh. Ada kesempatan saya melakukan kontrol bola atau menahan bola terlebih dahulu karena memang Milan Radovic bersih dari pelanggaran offside. Tony Sucipto. Lihat Tony Sucipto, dia merupakan klub keempat bagi Tony Sucipto. Sempat bermain untuk Persija Tim, lalu juga bermain untuk Sriwijaya FC, Persija Jakarta, dan sekarang menjadi andalan bagi Persib Bandung. Balik ke Baikuayan. Nasution Kadubaba. Cukup baik permainan kali ini adalah Tomoyuki Sakai. Masih Tomoyuki Sakai. Kembali sebuah peluang. Oktomaniani dan Oktomaniani. Iya, cukup menarik kita di sini bagaimana anak-anak Persiram justru malah lebih lepas bermain setelah gol diciptakan oleh Okto tadi. Satu crossing oleh Sakai yang begitu berkelas. Namun kita di sini blocking yang akhirnya bola rebound mengarah kepada Okto. Namun tendangan kaki kanan Okto tidak begitu maksimal karena memang kita tahu Okto lebih mempunyai kekuatan dari sektor kaki sebelah kiri. Sayang sekali peluang terbuka sebenarnya untuk memperlebar keunggulan. Pelanggaran. Iya, satu keputusan yang cukup menarik, Rendra. Memang kita lihat Benson murni mengambil bola, namun memang tadi pada saat melakukan sliding, kaki Benson terlalu tinggi. Memang ya di sini naik mengarah kepada bagian kaki daripada Haryono. Agak sedikit sulit dia untuk menahan betul sekali di sini mengenai kaki dari Haryono. Inilah mungkin anggapan dari wasit bahwa pelanggaran harus diberikan kepada tim Persib Bandung. Namun sebenarnya bersih Benson melakukan sliding terhadap bola ya. Menjadi jatah bagi seorang Milan Radovic untuk mengambil tendangan bebas ini. Kita lihat bagaimana Herman Batak meminta rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak bagi Milan Radovic.
cukup jauh dari kotak penalti, tapi kita lihat bagaimana Milan Radovic cukup keras tendangannya. Masih berada di atas mistar dari Herman Batak. Iya, satu usaha dari Milan Radovic. Akurasi tendangan memang sudah mengarah ke gawang, namun memang masih terlalu tinggi. Kita di sini kemampuannya untuk melakukan tendangan memang harus diwaspadai. Oleh karena itu juga di sektor-sektor depan kotak penalti seharusnya Persiram juga sedikit memperhatikan daerah itu, karena kita tahu apabila mereka melakukan pelanggaran di situ, maka penendang-penendang dari Persib Bandung mempunyai kekuatan yang sangat baik. Herman Abanda. Kita lihat Jean Paul Bomsong. Duel dia tadi dengan Herman Abanda. Dua pemain yang sama-sama berasal dari Kamerun. Dukungan Bobotoh yang terus-menerus memacu semangat bagi tim Persib Bandung. Maman Abdurrahman. Sedikit menurunkan tempo permainan Persib Bandung. Langsung kali ini serangan coba dibangun oleh, ya sudah meninggalkan lapangan permainan Tony Sucipto. Pengamatan dari AW1 Puji Abadi. Atau sudah berada dalam posisi offside adalah tampaknya posisi dari Tony Sucipto menurut AW1. Kubai Kuayan mengarah langsung tapi belum menemui sasaran. Kita lihat Robi Darwis, asisten pelatih dari tim Persib Bandung. Zulkifli Syukur. Masih Zulkifli Syukur. Intercept tadi oleh Kubai Kuayan. Sebuah bola efek Kubai Kuayan. Ya, masih gampang terbaca serangan dari Persib Bandung apabila mereka melakukan serangan dari sektor tengah. Karena kita lihat di sini Kubai masih begitu konsentrasi penuh di sektor pertahanan, dan memang lebih merepotkan apabila Bandung kembali melakukan serangan dari sektor sayap, di mana kekuatan dari serangan Atep maupun juga Emilham cukup berbahaya bagi tim Persib Remaja 4. Ya, kita lihat kembali kali Jean Paul Bomsong sudah berhadapan dengan Herman Abanda. Cukup jauh memang kita lihat bagaimana Tony Sucipto meninggalkan daerahnya. Lebaran ke dalam untuk Persib Bandung. Frans Sauyai. Kembali kali ini Tony Sucipto. Atep. Bermain sangat baik Atep dengan Tony Sucipto. Lagi-lagi masih ada Kubai Kuayan. Ya, kita lihat di sini Kubai menjadi tembok terakhir yang memang tanpa kompromi, selalu melakukan clearance, tidak mau membuat gawang yang lebih berbahaya lagi diserang oleh anak Bandung. Saino Al-Qadri berduet dengan Kubai Kuayan di jantung pertahanan. Atep lebaran ke dalam. Tony Sucipto. Balik kita lihat Maman Abdurrahman kepada Zulkifli Syukur. Emilham. Saiful Benson. Masih Emilham. Terlihat mencoba menarik para pemain
Persiram Praja 4 para pemain Persib Bandung. Karena memang para pemain Persiram Praja 4 lebih menunggu di daerahnya sendiri dan langsung melakukan sebuah counter atau juga serangan balik melalui kecepatan Oktomaniani ataupun juga John Paul Bomsong. Tony Sucipto. Masih ada Sanun Al-Qadri. Ya, kembali masih sedikit sulit bagi anak Bandung untuk membongkar serangan apabila mereka langsung melakukan penetrasi ke sektor tengah. Dan ini kita lihat di sini kemampuan dari sayap yang berbahaya sekali. Masih ada Isaiah Velo Benson yang membantu pertahanan. Miljan Radovic. Sepak pojok kembali kali ini untuk Persib Bandung. Sudah dilakukan. Tampaknya menjadi sepak pojok atau juga sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, seperti tadi kita bahas, Rendra, bahwa memang walaupun tim Persib Bandung dihuni begitu banyak pemain-pemain bintang, namun kita lihat di sini adaptasi dari permainan yang belum begitu terlihat cukup baik. Walaupun memang usaha dari proses untuk melakukan serangan terlihat kerjasama yang sudah mulai baik, namun memang kita lihat di sini adaptasinya memang belum begitu maksimal dari setiap pemain yang ada. Kembali kita lihat Herman Abanda. Maman Abdurrahman. Kembali kepada Herman Abanda. Ya, sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, sedikit kecewa tadi Miljan Radovic yang merasa bahwa bola belum keluar dari arena pertandingan. Cukup menarik sekarang kita bagaimana Miljan Radovic bermain free roll, Rendra. Bermain keluar sebagai sayap, naik ke depan menjadi striker, dan peran sektor tengah yang diambil oleh Roby Gaspar dan juga Haryono memang lebih banyak. Bela dari Miljan Radovic dan Kapten Sanun Al-Qadri, kita lihat. Cukup keras sekali tadi kita bagaimana Miljan Radovic melakukan tackle dengan pull sepatunya dan belum terlihat ganjaran dari pelanggaran ini oleh wasit. Apakah akan diberikan kartu kuning karena memang terlalu tinggi tadi kita lihat Miljan Radovic mengangkat kakinya sehingga melakukan pelanggaran yang begitu keras. Wasit Iwan Sukoco. Tanpa harus ditanduk keluar lapangan Sanun Al-Qadri. Ya, kartu kuning untuk Isaiah Velo Benson. Kita lihat bagaimana Atep melakukan pergerakan dari sektor sebelah kiri dan memberikan umpan yang sangat baik diselesaikan oleh Erlangga Sucipto. Ya, cukup menarik tadi kita lihat bagaimana Benson dapatkan kartu kuning dari wasit. Kelihatannya mungkin Benson melakukan protes dan akhirnya wasit memberikan kartu kuning kepada dirinya. Kecepatan dari Atep. Kembali masih ada Kubai Kuayan.
Pelanggaran dari Erlangga Sucipto. Emilham. Bermain 1-2. Masih ada Sandun Al-Qadri. Kali ini bola dikuasai oleh Oktomaniani. Bukan sebuah pelanggaran. Cukup keras memang penampilan dari kedua tim di malam hari ini. Robi Gaspar. Kali ini bola dikuasai oleh Emilham. Emilham berikan bola kembali. Ya, jelas sekali kita lihat bagaimana crossing tadi cukup baik memang, namun Erlangga sudah berdiri pada posisi offside. Sangat jelas sekali satu keputusan tepat dari penjaga garis. Ya, tepat sekali. Erlangga sudah berdiri pada posisi offside. Kita lihat isyarat dari Herman Batak meminta wasit memberikan kartu kuning kepada Mian Radovic. Mungkin setelah Erlangga melakukan heading, bola sudah dinyatakan offside dan Mian Radovic masih melakukan tendangan terhadap gawang. Kembali kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Zulkifli Syukur. Manajer tim dari Persib Bandung cukup tegang melihat penampilan dari Persib Bandung. Dan juga ini merupakan Bambang Nurdiansyah yang tidak henti-hentinya memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Milan Radovic. Mengenai kepala dari Atep. Sution Karubaba kali ini cukup cepat dia dan bola diarahkan kepada Tomoyuki Sakai. Ya, Tomoyuki Sakai pernah membela Pelita Jaya dan juga terakhir membela Persiwa Wamena. Pemain yang diplot sebagai pengatur serangan bagi tim Persiram Raja Ampat musim ini. Serangan kita lihat kepada Erlangga Sucipto dilakukan oleh Atep. Masih Erlangga Sucipto. Ada Sandun Al-Qadri. Erlangga Sucipto. Emilham. Masih Emilham. Serangan dari sebelah kiri pertahanan Persiram Raja Ampat. Haryono. Robi Gaspar. Iya, lagi-lagi usaha dari jarak yang begitu jauh dilakukan oleh Robi Gaspar. Melihat posisi dari Herman Batak yang tidak begitu baik. Shooting yang sangat keras, namun masih di atas gawang dari Herman Batak. Hampir saja out position dari Herman Batak, harus dibayar mahal dengan gol apabila ini terjadi gol. Emilham. Kita lihat bagaimana Oktomaniani melakukan pelanggaran terhadap seniornya, Zulkifli Syukur. Ya, cukup dingin sekali kedua pemain ini. Walaupun memang mereka sebenarnya bersama-sama menggunakan kostum merah putih, namun di lapangan membela klub kita lihat bagaimana kedua pemain saling berjibaku untuk
memberikan kontribusi kepada timnya masing-masing. Lagi-lagi Sanun Al-Qadri harus ditandu keluar lapangan, kapten tim dari Persiram Raja Ampat. Ya, harapan antusiasme dari Boboto. Ya, harapan dari para boboto tentunya Rendra mengharapkan di pertandingan pertama ini Persib Bandung bisa menangkan pertandingan untuk bisa mendapatkan poin pertama mengusung ISL tahun ini. Robi Gaspar mengarah ke tiang jauh kepada Herman Abanda. Kita lihat bagaimana Herman Abanda musim lalu pun juga tampil cukup baik dengan gol-golnya melalui bola-bola mati bagi tim Persib Bandung. Dan kita lihat Robi Gaspar mengarahkan bola kepada Herman Abanda. Hanya pastikan dengan gawang saja bagi Persiram Raja Ampat. Serangan berikutnya dari Persib Bandung. Oktomaniani terhadap Haryono. Kita lihat bagaimana Oktomaniani yang cukup bersemangat bermain di malam hari ini dan 2 kali ya sudah melanggar senior-seniornya di tim nasional Indonesia. Ya, cukup keras memang tadi pelanggaran dari Okto terhadap Haryono. Namun masih beruntung wasit tidak memberikan kartu kuning kepada Okto. Dan berikutnya, lagi-lagi masih berada di atas mistar gawang. Percobaan demi percobaan memang dilakukan oleh Persib Bandung. Memang memiliki penendang-penendang jitu jarak jauh. Kita lihat beberapa kali pemain-pemain Persib Bandung hampir bergiliran melakukan tendangan dari jarak jauh. Sekarang kesempatan dari Zulkifli, menendang sangat keras. Namun lagi-lagi masih di posisi yang sama seperti yang dilakukan oleh Gaspar dan juga Mian Radovic. Masih tipis di atas mistar gawang daripada Herman Batak. Masih hilang peluang dari Persib Bandung untuk menyamakan atau memperbesar keunggulan. Victor Gideon Way tadi lemparan ke dalam. Jelas memang sektor sebelah kanan menjadi poros penyerangan dari Persib Bandung, di mana di situ ditempati oleh Zulkifli Syukur dan juga M. Ilham. Sementara di sektor sebelah kiri yang diisi oleh pemain Tony Sucipto dan juga Atep masih belum mendapatkan porsi yang cukup banyak untuk melakukan pergerakan untuk memberikan umpan kepada Erlangga Sucipto. Sekarang ini sudut lain dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Haryono kembali kepada Erlangga Sucipto, masih ada Sanun Al-Qadri. Haryono kembali yang kali ini menguasai bola, berikan kepada Zulkifli Syukur, kembalikan kepada M. Ilham. Coba mendelay bola, Maman Abdurrahman, Herman Abanda. Kembali lagi Maman Abdurrahman. Zulkifli Syukur, umpan yang cukup baik Zulkifli Syukur. Langsung saja bola dibuang tadi oleh Frans Sauyai. Ya, Rendra, satu hal yang sangat menarik saya menyikapi bahwa beberapa kali crossing yang begitu baik dari Zulkifli maupun juga dari sektor sebelah kiri. Namun minim sekali pemain-pemain masuk dari lini kedua. Selalu hanya ada seorang Erlangga, dan apabila bola mengarah ke tiang jauh tadi, sangat-sangat sedikit sekali pemain lini kedua untuk membantu serangan. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Maman Abdurrahman pun juga membantu penyerangan. Dan juga tentunya ada Herman Abanda. Lagi-lagi Mian Radovic. Gagal kali ini dia. Hanya masih dengan gawang bagi Persiram Raja Ampat.
Masih sangat baik pertahanan dari Persiram Raja Ampat yang memang mencoba bermain bertahan. Sementara ini Persib Bandung terus-menerus melakukan pergerakan. Dua back sayap mereka, Tony Sucipto dan juga Zulkifli Syukur pun juga terkadang sudah meninggalkan posnya untuk membantu penyerangan. Tetapi memang menumpuknya pertahanan dari tim Persiram Raja Ampat sedikit sulit untuk bisa ditembus. Ilham kembali kepada Erlangga Sucipto, ditunggu dia oleh Kubai Kuayan. Ya, seperti ini kita lihat memang sedikit sekali bantuan dari sektor kedua dari Persib Bandung di saat salah satu pemain melakukan gerakan atau mencari bola. Ini permasalahan memang yang sedikit harus dievaluasi bagi coach Dadic. Tidak offside. Haryono masuk dalam daerah kotak penalti. Maksudnya memberikan umpan tarik menuju Erlangga Sucipto. Lagi-lagi masih berhasil digagalkan oleh Sanun Al-Qadri, pemain berusia 32 tahun ini. Sepak pojok berikutnya bagi Persib Bandung. Bertubi-tubi Persib Bandung melakukan tekanan demi tekanan. Roby Gaspar bersiap-siap. Sebuah sepak pojok yang sangat baik Roby Gaspar. Kita lihat terjatuh Herman Abanda. Lebaran ke dalam untuk Persib Bandung. Ya, memang kita lihat di sini under pressure bagi tim Persiram Raja Ampat yang selalu dalam tekanan. Namun sayang sekali beberapa kali juga usaha-usaha dari Persib Bandung masih mengalami kegagalan. Tentunya evaluasi dari coach Mamic di babak kedua nanti akan membuat perubahan dalam permainan. Sebuah tendangan gunting yang dilakukan tadi oleh seorang Miljan Radovic masih belum menemui sasaran. Lagi-lagi Erlangga memberikan crossing yang begitu baik, begitu memanjakan bagi Miljan Radovic. Kita di sini tendangan yang begitu baik namun belum mengarah ke gawang. Jendri Pitoy yang tidak terlalu sibuk di malam hari ini. Lepas ke dalam kali ini untuk Persiram Raja Ampat. Kembali Tomoyuki Sakai. Seperti tadi kerjasama dengan Frans Sauyai. Miljan Radovic. Cukup baik permainan 1-2. Ilham kali ini. Masih Ilham yang menguasai bola untuk Persib Bandung. Gagal dia melewati Isaiah Velo Benson. Ya, satu pertahanan yang masih baik dari Benson. Usaha dari Ilham tadi untuk melakukan gerakan melewati namun masih gagal. Dan sekarang kita lihat bagaimana counter attack dari anak-anak Persiram. Pelanggaran dari John Paul Bomsong. Kita lihat bagaimana Haryono tadi duel dengan Oktomaniani dan juga John Paul Bomsong dengan Herman Abanda. Tony Sucipto. Jelas memang ada sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh Nasution Karubaba. Ya, cukup aktif kita lihat di sini wingback daripada Persib Bandung, di mana di sebelah kiri Tony dan juga sebelah kanan Zulkifli yang selalu memberikan ancaman dari sektor sayap pertahanan Persiram. Namun kita lihat usaha selalu digagalkan dengan tackling ataupun juga kesalahan-kesalahan sendiri. Miljan Radovic, tendangan bebas. Terlalu deras untuk Herman Abanda. Menit terakhir di waktu normal.
Bandung menghadapi Persiram Raja Ampat dalam partai perdana mereka di kancah Indonesia Super League musim ini dari Stadion Sijalak Harupat Sore, Kabupaten Bandung. Persib Bandung memimpin tadi melalui gol Erlangga Sucipto dan akhirnya disamakan lewat tendangan penalti Okto Maniani. Herman Batak sempat juga memperkuat Persik Kediri. Kita lihat bagaimana penyerangan dari Persiram Raja Ampat. Masih belum bisa membahayakan gawang dari Jendri Pitoy. 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Emil Ham. Zulkifli Syukur. Lebar ke dalam untuk Persib Bandung. Masih Emil Ham. Memindahkan bola Zulkifli Syukur pada Erlangga Sucipto. Ada Nasution Kadubaba. Okto Maniani. Cukup berani Okto Maniani. Langsung saja bola disapu tadi oleh Herman Batak. Ada Jendri Pitoy. Oh, terlalu tajam umpan tadi melalui sembilan kepala untuk Miljan Radovic. Dan memang sedikit terburu-buru tadi Erlangga untuk memberikan bola kepada Radovic. Tomoyuki Sakai kepada Esaipel Benson. Kita lihat kecepatan Elton Moran. Masih ada Tony Sucipto. Detik-detik terakhir di babak pertama. Ya, wasit Iwan Sukoco meniupkan peluitnya. Babak pertama telah usai 1-1 Persib Bandung dan juga Persiram Raja Ampat. Gol Persib Bandung dicetak oleh Erlangga Sucipto. Sedangkan gol dari Persiram Raja Ampat dicetak melalui titik penalti Okto Maniani.